ya ini? Iya. Dari kelas 3 SMA. Oh, Ibu senang ya datang di hari ini. Ruangan aman dan nyaman. Mbak I sudah nyaman? Sebentar, silakan menyamankan saya nggak apa-apa. Sudah ya. Jadi Mbak Is hari ini boleh cerita apapun ke Ibu ya, karena kurang konsen pasti Mbak Is mau cerita sesuatu kan. Nah sebelumnya Ibu tanya dulu, Mbak Is pernah konseling apa ini baru pertama kali? Ini baru pertama kalinya. Oh, kalau gitu Ibu jelasin dulu ya tentang konseling itu. Jadi bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang dilakukan secara profesional oleh seorang konselor kepada individu agar klien dapat memahami diri, menghadapi masalah serta membuat keputusan secara tepat dan mandiri. Jadi dalam proses ini konselor Ibu tidak memberikan solusi langsung, melainkan bantu Iis menemukan solusinya sendiri melalui eksplorasi dan pemahaman terhadap masalah yang sedang dihadapi. Semuanya yang dibicarakan dalam sesi ini bersifat rahasia, jadi Mbak Is nggak perlu takut ya buat nanti Ibu bocor ke siapa-siapa. Iya. Oke, jadi itu aja penjelasan Dika sendiri. Baik, mari sekarang kita mulai sesi konselnya. Mbak Is mau cerita apa nih hari ini? Saya sebenarnya nggak tahu Bu harus mulai dari mana. Gak apa-apa, kita punya waktu dan gak ada tekanan ya dari sini. Jadi Mbak Is bisa mulai dari bagian mana aja. Yang paling mudah disampaikan mungkin menurut Mbak Is deh. Saya mau cerita soal alasan saya mulai takut masuk sekolah Ibu. Bisa cerita senyaman mungkin kok. Jadi saya sering dibully oleh teman-teman kelas karena nilai saya bagus. Dari kelas 10 saya sering ranking atas gitu Bu. Tapi teman-teman malah ejek saya, mereka tak suka sama nilai saya itu. Mereka bilang saya sok pintar lah, bilang guru lah, dan malah mulai menjauh dari saya Ibu. Itu pasti menyakitkan ya Mbak Is. Iya. Mbak Is pernah cerita ke orang lain juga? Udah pernah cerita ke orang lain belum? Enggak. Saya takut dibilang cengeng, tapi lama-lama saya jadi benci tuh sama pelajaran belajar gitu kan. Pernah suatu kali mereka tuh ambil buku saya saya terus mereka tuh buang ke tong sampah gitu Bu. Terus mereka tuh sambil bilang tuh, kamu nggak pantas, kamu ngapain belajar, kan udah pintar gitu. Saya bisa membayangin perasaan Mbak Is betapa menyakitkannya itu ya Mbak Is. Kamu diperlakukan tidak adil karena prestasinya Mbak Is. Padahal sebenarnya itu tuh adalah sesuatu yang harus dibanggakan gitu ya Mbak Is. Jadi Mbak Is sudah menyimpan perasaan ini cukup lama ya? Iya, saya mulai merasa kalau jadi pintar itu tuh salah. Saya jadi sengaja nggak maksimal gitu Bu, biar nggak diejek kayak gitu kan, biar nggak kelihatan unggul. Itu respon yang sangat alami Mbak Is saat seorang mengalami penolakan sosial. Tubuh dan pikirannya Mbak Is itu berusaha untuk melindungi dari luka itu lebih dalam. Saya coba pengen punya teman Ibu, tapi kenapa saya malah dimusuhin? Jadi perasaan ingin diterima itu sangat manusiawi ya Mbak Is. Mbak Is nggak salah karena ingin dihargai dan tetap berprestasi. Mereka yang mengejek Mbak Is justru nggak memahami bagaimana cara sehat menghadapi keunggulan orang lain. Jadi mereka tuh cuma iri gitu ya Mbak Is. Oke, jadi sekarang boleh kita ambil sedikit waktu untuk menarik nafas bersama. Ini bisa membantu tubuhnya Mbak Is biar merasakan lebih stabil dan stres. Oke, jadi Mbak Is ikuti instruksinya ini ya. Tarik nafas pelan lewat hidung. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Nah, rasakan dari Mbak Is perlahan lebih ringan. Hembus. Coba ulangi beberapa kali dan bayangkan setiap hembusan membuang kata-kata menyakitkan yang mereka ucapkan pada Mbak Is. Jadi sekali lagi, tarik nafas lewat hidung, tahan sebentar, hembuskan perlahan. Oke, jadi hari ini Mbak Is sudah hebat ya, bisa menceritakan apa yang terjadi Mbak Is kepada Ibu gitu. Kalau Mbak Is itu ternyata nggak sendirian lagi. Ya Bu, terima kasih. Saya kira semua orang bakal bilang saya lebih baik. Enggak, perasaan Mbak Is itu valid ya, dan Mbak Is punya hak untuk merasa sedih atas perlakuan tidak adil itu. Apakah hari ini Mbak Is ada yang mau disampaikan lagi?
Udah, kali ini sudah cukup. Oke, baik, kalau misalnya udah nggak mau disampaikan, mungkin minggu depan Mbak Is kalau misalnya punya waktu bisa kesini lagi, jadi kita bisa lanjut bicara tentang bagaimana kembali kepercayaan diri kamu, Mbak Is. Oke Bu, saya akan datang lagi Bu. Kalau begitu saya ingin mempermisi dulu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya udah datang ke sini ya. Ya.